Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti lagi. Jangan lupa ya, sebelum belajar membaca surat Al-Alaq dan surat At-Tin dulu. Lalu mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Siapa yang mau menjadi anak yang soleh? Bu Yosi doakan semoga kelak kalian menjadi anak-anak yang soleh. Amin, amin ya Rabbal alamin. Tahukah kalian, salah satu tanda anak yang soleh yaitu anak yang baik akhlaknya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Pada pelajaran ini nanti akan ada 2 penilaian. Penilaian yang pertama, kalian harus mampu memahami makna saling menghargai sesama manusia. Penilaian yang kedua, kalian harus mampu mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia. Anak-anak, tahukah kalian apa arti menghargai? Menghargai artinya sikap saling menghormati. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bermacam-macam bentuk. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang cerdas, ada yang biasa saja, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada pula yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, dan sebagainya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sungguh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendirian orang lain. Contohnya, di dalam Islam terdapat sedikit perbedaan dalam melaksanakan ibadah. Misalnya ketika melaksanakan sholat subuh. Ada umat Islam yang melaksanakan sholat subuh dengan doa kunut, dan ada umat Islam yang melakukan sholat subuh tanpa doa kunut. Masing-masing mempunyai pendirian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pendirian inilah yang harus kita hargai. Yang terpenting mereka melaksanakan sholat subuh. Yang salah itu adalah mereka yang meninggalkan atau yang tidak melaksanakan sholat subuh. Menghargai keyakinan orang lain. Di Indonesia terdapat bermacam-macam agama. Di antaranya ada yang beragama Islam, beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Konghucu. Masing-masing memiliki keyakinannya. Walaupun kita berbeda-beda agama, kita harus tetap saling menghargai agar adanya kerukunan umat beragama. Misalnya, ketika ada teman kita yang berbeda agamanya sedang melaksanakan ibadah, maka kita harus menghargai dan menghormatinya.
dan kita tidak boleh mengganggunya ketika mereka beribadah. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Suatu saat ketika kalian kerja kelompok membahas tentang satu pelajaran, maka kita harus saling menghargai. Masing-masing anggota dalam kelompok bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Ketika teman kita sedang mengemukakan pendapatnya atau sedang berbicara, maka kita harus saling menghargai. Tidak boleh memotong pembicaraannya. Bila ada pendapat teman kita yang berbeda dengan kita, itu pun harus kita hargai. Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Demikian anak-anak, materi pada hari ini. Semoga kalian mudah memahaminya. Bu Yesi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.